Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar kalian? Insya Allah kita semua tetap sehat walaupun proses belajarnya lewat jarak jauh ya. Mari kita doakan sama-sama supaya pandemi ini segera berakhir, karena saya yakin kalian pasti sudah sangat rindu dengan suasana sekolah. Pasti ada yang sangat rindu, ingin sekali ketemu dengan guru-gurunya, atau ingin sekali ketemu dengan teman-temannya, ingin bercanda, ingin rindu dengan suasana kelas, dan lain sebagainya ya. Nah, pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas tentang persamaan trigonometri. Nah, trigonometri itu sendiri saya yakin kalian sudah pelajari waktu di kelas 10 ya, mulai dari pengenalan trigonometri, yaitu perbandingan trigonometri, kemudian aturan sinus dan kosinus, kemudian grafik fungsi trigonometri. Nah, 3 hal utama ini yang menjadi pengetahuan awal atau pengetahuan fundamental kalian untuk mempelajari apa yang ada di kelas 11 dan di kelas 12. Nah, khusus yang di kelas 11, selama 1 semester kalian akan full belajar tentang trigonometri. Jadi ada 2 KD, yaitu KD 3.1 dan KD 3.2 yang membahas tentang konsep trigonometri dan persamaan trigonometri, kemudian rumus-rumus trigonometri ya. Sebelum kita mulai sesi ini, perkenalkan dulu, saya adalah Nancy Irisa, salah satu guru pengajar matematika di SMA Negeri 2 Gorontalo. Jadi, seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal, yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang konsep persamaan trigonometri. Nah, tujuan pembelajaran bisa kalian baca di sini. Nah, sesuai dengan IPK, jadi pada sesi kali ini saya cukupkan pada konsep persamaan trigonometri saja ya, biar mudah. Nah, untuk trigonometri itu sendiri saya yakin kalian sudah mempelajarinya waktu di kelas 10 semester genap. Jadi saya yakin kalian sudah punya pengetahuan awal yang cukup untuk lanjut ke persamaan trigonometri. Oke, misalkan ya, kita punya grafik fungsi Y sama dengan sinus X dan Y sama dengan 1/2. Gambarnya seperti ini. Nah, sengaja ini Ibu kasih warna merah, kemudian yang grafik yang ini Ibu kasih warna hitam. Jadi kelihatan Y sama dengan sinus X, grafiknya yang berwarna merah ini. Ya, jelas. Kemudian Y sama dengan 1/2 adalah fungsi konstan. Ingat, ciri utama fungsi konstan, dia adalah garis lurus ya. Garis lurus mendatar atau garis lurus tegak. Nah, karena ini adalah fungsi Y sama dengan 1/2, berarti dia adalah garis lurus yang mendatar. Nah, pertanyaannya, ada berapakah penyelesaian dari persamaan trigonometri sin X sama dengan 1/2? Nah, sebenarnya dari grafik kita bisa langsung mengetahui penyelesaiannya ya. Nah, penyelesaian yang dimaksud itu adalah titik potong dari kedua grafik. Ya, titik potong dari kedua grafik. Di saat manakah kedua grafik yang berwarna merah dan hitam ini bertemu? Tentu yang pertama titik ini ya, pada saat X sama dengan A. Kemudian yang kedua pada saat X sama dengan B. Kemudian pada saat X sama dengan C, X sama dengan D, pada saat X sama dengan E, dan seterusnya. Sehingga bisa kita tarik kesimpulan bahwa titik-titik ini adalah penyelesaian dari persamaan trigonometri sin X sama dengan 1/2. Sehingga bisa kita tuliskan menjadi X sama dengan himpunan A, B, C, D, E, F, dan G. Oke, mudah sekali bukan? Jadi, yang bilang bahwa grafik fungsi trigonometri itu susah, itu hanya hoax saja ya. Sebenarnya kita bisa langsung mengetahui penyelesaian cukup dengan melihat grafik. Ingat, penyelesaian adalah titik potong dari kedua grafik di saat X sama dengan berapa ya. Jadi saat X sama dengan berapa titik potongnya. Nah, nilai X-nya itulah yang merupakan penyelesaian dari persamaan trigonometri yang dimaksud. Oke, lanjut.
Nah, saya kasih pertanyaan baru ya. Ada yang masih ingat nilai-nilai trigonometri dari sudut istimewa? Ya, sudut istimewa itu yang ada di kuadran 1 itu ada 0 derajat, kemudian 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, ternyata bukan kebetulan bahwa semua yang ada di kuadran 1 itu ada 5. Ada 5 sudut ya. Dari 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Ada cara mudah untuk mengingat nilai-nilai trigonometri ini. Jadi yang punya alasan bahwa sering lupa berapa nilai sinus 30, berapa cos 30, atau yang sering ketukaran, Ibu kasih trik mudah untuk mengingat ya. Jadi cukup menggunakan tangan kiri kalian. Ya, bagaimana caranya? Perhatikan. Jadi tangan kiri kalian buat seperti ini ya. Kalau punya Ibu berarti harus menghadap ke Ibu dong ya, jadi telapak tangan itu menghadap ke arah kalian sehingga tampilannya seperti yang ada pada layar ini. Nah, perhatikan, bisa diperhatikan bentuknya sama kan? Kalau di Ibu kan dia jadi terbalik ya, tampilannya dia sebenarnya seperti ini. Nah, ibu jari yang di atas pasti ya, ibu jari dan jari kelingking itu akan membentuk sudut 90 derajat, sehingga jari kelingking yang berimpit atau ya, berimpit dengan sumbu X bisa kita anggap sebagai sudut 0 ya, representasi dari sudut 0. Kemudian sudut 90 derajat itu diwakili oleh ibu jari. Jadi kalau ini kita anggap 0 derajat, yang ini kita anggap sebagai 90 derajat ya, yang jelas ya. Oke. Nah, sisanya ada di 3 jari yang lain. Nah, lihat, setiap jari itu membentuk sudut yang berbeda terhadap jari kelingking ya. Jadi dari jari kelingking ke jari manis itu seakan-akan membentuk sudut 30 derajat. Kemudian jari tengah, karena dia tepat di tengah, berarti dia membagi dua sudut 90 derajat, sehingga bisa kita sebut jari tengah itu mewakili sudut 45 derajat. Ingat, 90 dibagi 2 itu dapat 45 derajat. Kemudian yang sudut 60 derajat jelas dia diwakili oleh jari telunjuk. Oke, sudah ingat perwakilan dari masing-masing sudut? Sudut 0 derajat, sudut 30, 45, 60, dan 90. Saya yakin ini tidak akan pernah bertukaran karena ini sejajar dengan sumbu X, yang jari kelingking berarti dia setara dengan sudut 0. Kemudian ibu jari dia sejajar dengan sumbu Y sehingga dia setara dengan sudut 90. Di antaranya ada sudut 30, 45 yang tepat di tengah, dan sudut 60 derajat. Nah, sampai di sini bisa dipahami pembagian sudutnya pada jari. Nah, sekarang bagaimana cara mengingat nilai trigonometri dari masing-masing sudut? Oke, kita punya trik. Akar dari jari ya dibagi dengan 2. Tetapi karena kita punya 3 nilai trigonometri, yaitu sinus, kosinus, tangen, berarti aturannya jelas akan berbeda ya. Oke, saya mulai dari sinus. Untuk menentukan sinus itu adalah akar dari jari di sebelah kanan dibagi 2. Oke, saya kasih contoh. Misalkan, berapakah sinus dari sudut 30? Berarti 30 yang ini kan? Kalian lipat yang mewakili 30. Nah, saat yang mewakili 30 terlipat, berarti jari kalian terbagi di sebelah kiri. Di sebelah kanan dengan di sebelah kiri ya. Sebelah kanan dengan di sebelah kiri dari jari ini yang tertutup. Nah, ingat aturannya, akar jari yang di kanan. Jari yang di kanan jumlahnya berapa? 1 kan? Berarti akar 1. Akar 1 berapa? 1 ya. Per 2. Berarti sinus 30 itu adalah bernilai 1 per 2. Oke, masih kurang jelas? Saya kasih contoh lain. Berapakah sinus 60? Berarti 60 yang ini kita lipat. Ada berapa jari di sini? Sebelah kanan? Ada 3. Berarti akar 3 per 2. Ya, sinus 60 adalah akar 3 per 2. Atau biasa ditulis 1/2 akar 3. Oke.
mudah ya. Sinus 45, ini ada berapa yang di sini? Ada 2, berarti akar 2 per 2 atau 1/2 akar 2. Oke. Sinus 0, ada berapa jari yang di sebelah kanan dari yang dilipat? Tidak ada kan? Berarti 0 dapat akar 0 per 2. Akar 0 itu 0, 0 per 2 berarti 0 ya. Yang 90 bagaimana? Ditutup. Ada berapa jari yang di sebelah kanan? Ada 4, berarti akar 4 didapat 2 ya. Akar 4 berarti 2, 2 bagi 2 dapat 1. Nah, sinus 90 nilainya adalah 1. Oke, kita lanjut. Untuk cos bagaimana? Untuk menentukan kosinus, kita menggunakan aturan jari yang di sebelah kiri. Kalau tadi yang sinus, saat jari yang dilipat, jari yang di sebelah kanan yang dihitung. Tetapi untuk menentukan kosinus, jari yang di sebelah kiri yang kita hitung. Saya ambil contoh, kosinus 30, berarti hitung ini. Ada berapa jari yang di sebelah kiri? Ada 3 kan? Berarti akar 3 per 2 atau 1/2 akar 3. Nah, kalau saya tanya, berapakah nilai kosinus 60? Nah, kosinus 60 berarti kita hitung ada berapa jari yang di sini? Hanya 1 kan? Sebelah kiri. Berarti akar 1 per 2. Akar 1 adalah 1, berarti 1 per 2. Oke. Nah, untuk tangen bagaimana? Tangen berarti kita gabungkan dua aturan tadi. Nah, misalkan saya ingin cari berapakah tangen 45 derajat. Berarti 45 kita lipat sudut yang jari yang di tengah. Kemudian hitung berapa jari yang di kanan. Ada 2, berarti akar 2. Berapa jari yang di kiri? Ada 2 juga, berarti akar 2. Akar 2 bagi akar 2 didapat 1 ya. Jadi tangen 45 nilainya 1. Oke, sampai situ bisa dipahami? Oke, saya uji ya. Mari kita latihan dengan menggunakan kaidah tangan kiri. Oke, sudah siap? Oke, sinus 30. Berapa? Ya, 1/2 ya. Oke, sinus 60. Berapa? Ya, akar 3 per 2. Sinus 45. Ya, akar 2 per 2. Ada yang punya jawaban benar tiga-tiganya? Atau salah semua? Oke. Harus rajin latihan ya. Lanjut ke kosinus. Oke, kita lanjut. Kosinus 60. Lipat ini berarti ya 1/2. Kosinus 30. Ya, akar 3 per 2 atau 1/2 akar 3. Kosinus 45. Ya, 1/2 akar 2. Oke, mudah sekali bukan? Ya. Nah, untuk mengingat kembali nilai-nilai trigonometri yang ada pada kuadran 1, 2, dan 3, silakan kalian isi tabel ini. Nah, silakan kalian isi tabel ini, kemudian tuliskan di buku catatan kalian ya. Jadi silakan diisi sinus 0-nya berapa, sinus 30 berapa, sinus 45 berapa, sinus 60 berapa, sinus 90 dan seterusnya sampai sudut 360 derajat. Begitu juga untuk kosinus dan tangen. Oke. Lanjut. Oke. Perhatikan contoh berikut. Maaf ya, ini mengganggu kayaknya deh. Ibu lupa taruh animasinya. Sinus X sama dengan 1, tentukan nilai X. Untuk X lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 360. Nah, menjawabnya bagaimana? Sinus X sama dengan 1. Kita diminta mencari nilai X. Nah, patokan kita ada di nilai 1 yang ini. Sinus berapakah yang menghasilkan 1? Ada yang masih ingat? Ya, sinus 90 ya, berarti X-nya sama dengan 90. Ini artinya dia tanyakan sudut berapakah yang menghasilkan sinusnya sama dengan 1? Berarti sudut 90. Oke, lanjut.
Kosinus 2x sama dengan 0. Tentukan nilai x. Untuk x lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 360. Nah, patokan kita di angka yang ada di ruas kanan. Kita cari kosinus berapakah yang nilainya 0. Ada yang tahu? Ya. Oke, ada 2 ya. Bisa sudut 90. Ya. Bisa sudut 360. Nah, tetapi karena di sini kosinus 2x, jadi yang dimaksud bukan x-nya ya, bukan x 90 ya, tetapi tetap kita bawa 2x. Jadi 2x sama dengan 90, 2x juga sama dengan 360. Kalau yang tadi kan di sini x. Jadi tetap langsung kita tulis x sama dengan 90, tapi bedanya yang ini dia pakai 2x, maka kita harus tuliskan juga 2x. Nah, 2x sama dengan 90 berarti x sama dengan 90 bagi 2 dapat 45. Yang satu, 2x sama dengan 360, maka x-nya dapat 180. Dapat dari 360 dibagi 2. Oke. Nah, Ibu punya tugas untuk kalian, silakan kerjakan di buku tugas, kemudian upload di Classroom ya. Ibu kasih waktu sampai pertemuan berikut untuk melengkapi. Ya, sekian dari Ibu. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga bermanfaat dan tetap semangat belajar walaupun dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.